Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih, yang kami kenal dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Bapa, pada hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kuduslah kiranya yang mengajari kami dalam memahami dan menjalankan firman Tuhan. Buat hamba-Mu yang Engkau pakai sebagai alat-Mu, Engkau layakkan dan ajari dia dalam memberitakan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tertulis dalam Yesaya 63 ayat 15 sampai 19. Saya akan membacakannya secara tunggal. Yesaya 63 ayat 15 sampai 19, begini firman Tuhan. Pandanglah dari sorga dan lihatlah dari kediaman-Mu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuan-Mu dan keperkasaanmu? Hatimu yang tergerak dan kasih sayang-Mu. Janganlah kiranya Engkau menahan diri. Bukankah Engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami. Nama-Mu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Dan mengapa Engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hamba-Mu, oleh karena suku-suku milik kepunyaan-Mu. Mengapa orang-orang fasik menghina tempat kudus-Mu? Para lawan kami memijak-mijak bait kudus-Mu. Keadaan kami seolah-olah kami dari dahulu kala tidak pernah berada di bawah pemerintahan-Mu. Seolah-olah nama-Mu tidak pernah disebut atas kami. Kami siapa dari sini? Shalom bagi kita semua. Tema kita pada hari ini adalah koneksi dan koreksi. Koneksi dan koreksi memiliki pengucapan yang hampir sama, namun memiliki pemaknaan dan arti yang berbeda. Koneksi berarti hubungan baik antara satu dengan lainnya. Sedangkan koreksi berarti menilai kembali, memeriksa kembali. Dalam Yesaya 63 ayat 15 sampai 19 ini menceritakan tentang doa pengakuan dan permohonan Israel. Pada bagian awal Yesaya 63 ini menceritakan tentang koneksi yang baik, hubungan yang baik antara Tuhan dengan Israel. Terlihat dalam ayat ke-8. Tuhan mengatakan bahwa Israel adalah umatku. Penekanannya juga dalam ayat ke-9. Tuhan mengatakan bahwa dia adalah penebus yang telah membebaskan dan menyelamatkan Israel dari cengkraman musuhnya. Tentu hal ini dapat kita ketahui bahwa hubungan antara Tuhan dengan Israel adalah hubungan yang baik, koneksi yang baik. Tetapi dalam ayat ke-10 dapat kita lihat bahwa Israel memberontak, yang mendukakan hati Tuhan, yang telah berdosa kepada Tuhan atas perlakuan mereka. Tentu koneksi yang baik tadi menjadi rusak, sehingga Tuhan menjadi kecewa atas perbuatan Israel tadi. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khusus dalam Yesaya 63 ayat 15 sampai 19 ini menceritakan tentang doa permohonan penyesalan Israel atas tindakan pelanggaran dan dosa yang telah mereka lakukan, yang telah mengakibatkan hati Tuhan menjadi sedih, yang telah mengakibatkan hati Tuhan menjadi berduka. Tentu ini berakibat pada hubungan yang baik tadi menjadi rusak. Maka dari itu Nabi Yesaya pada waktu itu memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan agar kiranya Tuhan mencurahkan kembali kasih-Nya. Tuhan berpaling kembali kepada Israel supaya Tuhan terus memberikan kasih-Nya dan kembali menganggap bahwa Israel itu adalah sebagai umat milik kepunyaan-Nya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khususnya bagi kita yang telah melakukan katekisasi, yang telah memproklamirkan iman kita, yang telah ditebus oleh Tuhan, yang telah menjadi satu bagian dalam tubuh Kristus, marilah sebagai orang yang telah diselamatkan, sebagai orang percaya, kita tetap menjalin hubungan yang baik, menjalin koneksi yang baik dengan Tuhan. Jangan sampai kita memberontak kepada Tuhan,
kita mendukakan hati Tuhan. Maka dari itu, terus bangun koneksi yang baik. Selain membangun koneksi yang baik, kita juga harus terus mengkoreksi diri kita dengan cara berbuat baik, mengasihi sesama manusia. Jangan sampai kita mendukakan hati Tuhan. Jangan sampai kita mengecewakan Tuhan atas tindakan kita, atas perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan terus berbuat dosa. Jangan terus melakukan hal yang tidak baik. Maka dari itu, sebagai orang yang percaya, yang telah diperlengkapi oleh Tuhan, yang telah diselamatkan oleh Tuhan, marilah terus menjalin hubungan yang baik, memelihara iman kita bersama Tuhan. Sehingga daripada itu, kita menjadi anak-anak Tuhan yang telah ditebus dan telah diselamatkan oleh Tuhan. Marilah terus kita memperlengkapi diri kita, mengkoreksi diri kita, supaya kita jangan terlalu jatuh dalam pencobaan, jangan terus terjerumus dalam dosa. Maka dari itu, mari persiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk menjadi anak-anak Tuhan, supaya kita dapat bersama-sama dengan Tuhan dan semakin merasakan kasih, setia, dan anugerah, serta Tuhan melimpahkan berkat-Nya dalam hidup kita. Kiranya melalui firman Tuhan ini, kita semakin diperlengkapi untuk menjalin koneksi yang baik, untuk semakin mengkoreksi diri kita, supaya terus dan dapat menjadi kebanggaan Tuhan, dapat menjadi anak-anak Tuhan. Kiranya Roh Kuduslah yang terus mengajari kita dalam memahami dan menjalankan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin.